jangan ada seorang pun dari makhluk Allah yang tersakiti di dalam urusan pekerjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sahabat fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia nikmat-Nya lah kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan, kesempatan untuk selalu mentaati aturan-aturannya. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat fillah rahimakumullah. Sedikit ada keterangan yang mengatakan qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi. Imam al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi pernah mengatakan bahwa man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi pernah mengatakan, barang siapa yang menginginkan kasabnya, usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut senantiasa harus menjaga 5 perkara, 5 hal yang akan dibacakan dalam kesempatan ini. Sebelum membahas apa yang harus dia kerjakan selama dalam berusahanya, kita harus mengetahui apa yang dinamakan barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Tambah-tambah kebaikan itu adalah yang dinamakan barokah. Untuk secara gampang kita mengetahui barokah, itu halnya seperti contoh berikut. Orang-orang tua kita dalam bekerja hanya biasa-biasa saja, tapi bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Anak-anaknya bisa lulus sampai kuliah, untuk bekal dirinya cukup, bisa untuk memberi, dan yang lainnya. Itu yang dinamakan barokah. Sedikit namun banyak, namun mencukupi, itu adalah yang dinamakan barokah. Kembali Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, barang siapa yang menginginkan pekerjaannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut harus menjaga 5 hal. Yang pertama, adla yu'akhiru syai'an min faraidillah li ajlil kasbi. Imam Al-Faqih Abu Lais mengatakan yang pertama yang harus dia jaga adalah jangan sekali-kali mengakhirkan, jangan sekali-kali memudahkan perintah-perintah kewajiban Allah demi membela pekerjaannya. Itu ketika seseorang dalam berusaha membelakangkan, tidak mementingkan perintah kewajiban Allah demi membela urusan pekerjaannya, itu adalah hal yang bisa menjadikan pekerjaannya atau hasil dari pekerjaannya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebabkan selalu kurang dalam hidupnya, selalu kurang untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, alla yu'dhiya ahadan min khalqillah fil kasbi. Orang yang menginginkan keberkahan dalam pekerjaannya, keberkahan dalam hasil pekerjaannya, yang kedua yang harus dia jaga adalah jangan ada seorang pun dari makhluk Allah yang tersakiti di dalam urusan pekerjaan kita. Jadi harus menjaga setiap orang dalam pekerjaan kita. Jangan ada seorang pun
dari kawan kerja kita yang merasa tersakiti, apalagi terdolimi dalam urusan pekerjaan. Untuk dijadikan contoh itu banyak halnya, di antaranya semua pada memaklumi ketika ada satu kesempatan untuk dinaikkan pangkat kita, itu saling menjatuhkan satu sama lain atau saling menyakiti satu sama lain, itu adalah potensi untuk tidak mendapatkan keberkahan dari usahanya, dari hasil pekerjaannya. Yang ketiga, Imam Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi pernah mengatakan, yang harus dia jaga dalam bekerja, ayak sida bikasbihi isti'afafan li nafsihi wa li iyalihi wala yaksidu bihil jam awal kathroh. Imam Al-Faqih mengatakan yang harus dia jaga adalah dalam kita bekerja harus bertujuan untuk menjaga diri, menjaga keluarga agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Jangan punya tujuan dalam pekerjaan untuk memperbanyak harta dan untuk mengumpulkan harta. Apabila seseorang dalam bekerja dengan bertujuan untuk memperbanyak harta, untuk mengumpulkan harta, maka itulah adalah potensi tidak mendapatkan keberkahan dalam hasil usaha yang dia kerjakan. Selanjutnya, Imam Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi mengatakan yang keempat, adla yajhada nafsahu fil kasbi. Bagi orang yang menginginkan pekerjaannya diberkahi oleh Allah, hasil pekerjaannya diberkahi oleh Allah, yaitu jangan terlalu memporsir diri di dalam pekerjaan. Kita harus mengetahui waktu. Waktu bekerja ya bekerja, waktu menengok orang tua ya kita tengok orang tua, waktu kumpul keluarga ya kumpul keluarga. Jangan terlalu memporsir diri di dalam pekerjaan. Kalau kata Sunda mengatakan ulah kagila-gila teuing di dalam bekerja, sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dalam bekerja. Orang tua tidak disambangi, waktu untuk keluarga tidak ada, hanya mengurusi pekerjaannya. Itu adalah hal yang menjadi potensi tidak diberkahi oleh Allah dalam bekerja, dalam hasil pekerjaannya. Yang kelima, Imam Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi mengatakan, alla yaro rizqahu minal kasbi walakin yaro rizqahu minallahi wal kasbu sababan. Imam Al-Faqih mengatakan hal yang kelima yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang menginginkan keberkahan dalam pekerjaannya, keberkahan dalam hasil pekerjaannya, yaitu jangan meyakini bahwa rezeki kita hasil dari usaha kita. Itu tidak boleh meyakini seperti itu. Walakin yaro rizqahu minallah wal kasbu sababan. Tapi yang harus dia yakini adalah rezeki datangnya dari Allah, bekerja hanya menjadi pintu untuk masuknya rezeki dari Allah. Sebagaimana halnya rumah. Rumah, jika kita ingin memasuki rumah tersebut, maka harus melewati satu pintu. Kalau rumah tersebut tidak ada pintu, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Sama halnya dengan rezeki. Rezeki pun, bekerja pun, itu hanya menjadi pintu untuk masuknya rezeki dari Allah. Bukan untuk mendatangkan rezeki kita. Hanya menjadi jalan untuk masuknya rezeki dari Allah. Karena urusan rezeki telah Allah tetapkan. Nah, setelah menjaga 5 hal perkataan Imam Abu Laits As-Samarqandi, nanti hasil apapun yang Allah berikan itu harus kita terima. Ketika kita tidak bisa menerima yang Allah tetapkan, maka kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Sebagaimana Ba'dul Hukama mengatakan, Suhtullahi ta'ala alal abdi bi salasati asya. Ahaduha yaksuru bima amarallahu ta'ala.
wasani la yardo bima qasamallahu ta'ala, wasalisu ayyatluba syai'an lam yajidhu fayasqutu ala rabbih. Ba'dul hukama mengatakan ada 3 orang yang dimurkai oleh Allah. Yang pertama, yaksuru fima amarallahu ta'ala alaih. Yang pertama, orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang tidak mementingkan perintah kewajiban Allah, yang selalu membelakangkan perintah kewajiban Allah, maka orang tersebut adalah orang yang paling dimurkai Allah. Tentu kita tidak menginginkan murka Allah, yang kita inginkan hanyalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ba'dul hukama mengatakan la yardo bima qasamallahu ta'ala alaih. Orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang tidak ridho apa yang Allah berikan. Apa yang Allah bagi, apa yang Allah berikan, dia tidak ridho, itu adalah orang yang paling dimurkai Allah. Hadirin sahabat fillah, perlu kita ketahui bahwasanya ada yang dinamakan ridho, ada yang dinamakan sobar. Bedanya, sobar itu adalah tarkus syakwi. Artinya tidak mengeluh, tidak berbicara apa yang dia rasakan. Itu yang dinamakan sobar. Orang sakit tidak selalu mengeluh akan sakitnya, berarti dia orang sabar. Orang yang sedang berada di bawah keterpurukan, tidak berbicara akan hal yang dia rasakan, itu adalah orang yang dinamakan sobar. Ada lagi yang dinamakan ridho. Ridho itu lebih bagus, lebih baik daripada sobar. Sebab antara ridho dan sobar itu bersifat umum khusus min wajhin. Dalam arti begini, orang yang ridho pasti sobar. Orang yang sabar belum tentu hatinya dia ridho. Yang paling bagus antara keduanya adalah ridho. Jadi orang yang dimurkai Allah adalah seseorang yang tidak meridhoi akan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kesimpulan, apapun yang Allah tetapkan untuk kita dari hal kehidupan, dari hal keluarga, dari hal rizki, dari hal kesehatan, itu harus kita ridhoi karena ini adalah ketetapan Allah. Jika kita tidak meridhoi apa yang Allah tetapkan, maka kita termasuk orang-orang yang dimurkai Allah. Tentu kita tidak menginginkannya. Yang ketiga, ba'dul hukama mengatakan ayatluba syai'an lam yajidhu fayasqutu ala rabbih. Orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang menginginkan satu hal. Orang yang merencanakan satu hal, lalu yang dia rencanakan tidak sesuai harapan. Yang dia inginkan tidak sesuai harapan. Lalu dia memarahi Allah, menyalahi Allah. Seperti halnya orang yang sakit. Dia tetap selalu berobat, namun belum dikehendaki Allah untuk sembuh. Lalu orang tersebut menyalahi Allah. Tuhan, bagaimana ini? Kita tetap berobat, namun tidak sembuh-sembuh. Nah, itu halnya mengharapkan sesuatu, lalu lalu hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, lalu dia menyalahkan Allah. Itulah orang-orang yang Allah murkai. Semoga kita semua dijauhkan dari murka Allah. Kita semua selalu mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.